Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi wa tazama bitariqatihi wa tarassama khutahu wa ja'ala al-aqidatan asasan li fikratihi wa ahkama syar'iyyatan miqyasan li amalihi wa masdaran li ahkamihi. Faya ibadallah usi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa astaqul qailin ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha wa rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim. Hadirin sidang Jumat Asy-Syikhah rahmatullahi alaikum. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bermunajat kepadanya di hari yang insyaallah mulia dan insyaallah di tempat yang mulia, dan juga alhamdulillah insyaallah bersama orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga Allah curah limpahkan kepada junjungan alam habibana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam selaku pimpinan para nabi dan orang-orang yang bertakwa. Hadirin Asy-Syikhah rahmatullahi alaikum, khatib berwasiat pada diri khatib dan juga jamaah sekalian. Marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita dengan sebenar-benarnya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, menghadirkan rasa khauf, menghadirkan rasa khawatir akan makamnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita kemudian senantiasa berhati-hati agar tidak termasuk orang-orang yang senantiasa melaksanakan perbuatan-perbuatan yang akan menghasilkan murka Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha wa rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun." Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasul-Nya. Jangan pula kalian mengkhianati amanah-amanah kalian padahal kalian mengetahui. Quran surat Al-Anfal ayat ke-27. Kita lihat bagaimana penjelasan ayat ini. Ibnu Abbas radhiyallahu an menjelaskan ayat ini bahwasanya ayat ini bermakna janganlah kalian mengkhianati Allah. Janganlah kalian mengkhianati Allah dengan meninggalkan kewajiban-kewajibannya. Janganlah kalian mengkhianati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan meninggalkan sunnah-sunnahnya, dan kemudian janganlah kalian bermaksiat kepada keduanya. Dan itu bisa kita lihat dalam Fathul Bayan. Di antara sekian banyak amanah yang paling penting adalah amanah kekuasaan, amanah kepemimpinan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fal amirul ladzi 'alan nasi ra'in wa huwa mas'ulun anhum." Pemimpin yang memimpin rakyat adalah pengurus dan dia bertanggung jawab atas rakyat yang diurus. Hadis riwayat Imam Bukhari. Sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut, siapa saja yang memegang amanah kepemimpinan atau kekuasaan pasti akan dipintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Generasi muslim pada masa lalu amat paham mengenai perkara ini, betapa beratnya amanah kepemimpinan dan kekuasaan, dan kemudian banyak nas yang menegaskan demikian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyuma ra'in istur'iya ra'iyatan faghassaha fahuwa finnar." Penguasa mana saja yang kemudian diberi amanah, diberi tugas untuk mengurus rakyat, lalu
kemudian dia berkhianat, maka dia termasuk orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam neraka. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian kita bisa lihat dalam sabda yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin istar'ihi Allahu ra'iyatan yamut wa huwa yamutu, ma min 'abdin yastar'ihi Allahu ra'iyatan yamutu yauma yamutu wa huwa ghasun li ra'iyatihi illa haramallahu alaihi jannah." Tidaklah seorang hamba yang diserahi oleh Allah Subhanahu wa taala tugas untuk mengurusi rakyat, kemudian dia mati pada hari kematiannya, sementara pada hari kematiannya tersebut dia mengkhianati rakyatnya, maka Allah mengharamkan baginya surga. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, kita bisa lihat bagaimana penjelasan hadis tersebut. Imam An-Nawawi dalam Syarah Imam Muslim, beliau menukil Imam Fudail bin Iyad bahwasanya Imam Fudail bin Iyad menuturkan hadis ini merupakan ancaman bagi siapa saja yang diserahi oleh Allah Subhanahu wa taala amanah untuk mengurus urusan kaum muslim, baik urusan agama maupun dunia, kemudian dia berkhianat. Jika seseorang berkhianat terhadap suatu urusan yang telah diserahkan kepada dirinya, maka ia telah terjatuh pada dosa besar dan akan dijauhkan dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penelantaran itu bisa berbentuk apa saja, yaitu penelantaran bisa berbentuk tidak menjelaskan urusan-urusan agama kepada umat, atau tidak menjaga syariat Allah dari unsur-unsur yang bisa merusak kesuciannya, kemudian mengubah makna ayat-ayat Allah dan mengabaikan hudud, mengabaikan hukum-hukum Allah. Kemudian penelantaran itu juga bisa berwujud pengabaian terhadap hak-hak umat, tidak menjaga keamanan mereka, tidak berjihad untuk mengusir musuh-musuh mereka, dan tidak menegakkan keadilan di tengah-tengah mereka. Dan setiap orang yang melakukan hal ini dipandang telah mengkhianati umat. Begitu yang disampaikan oleh Imam Fudail bin Iyad yang dinukil oleh Imam An-Nawawi dalam Syarah Muslim. Hadirin sidang Jumat asdika bizrahmatullah alaikum, sejarah peradaban Islam dalam sistem pemerintahan Islam selama berabad-abad telah melahirkan banyak pemimpin yang adil, banyak pemimpin yang amanah. Kita bisa lihat sebagai contoh misalkan khalifah pertama, yakni Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Beliau adalah sosok penguasa yang terkenal dengan keadilan dan keamanahannya. Beliau orang yang sabar, lemah lembut, dan sekaligus selain begitu beliau juga orang yang tegas, orang yang kemudian memiliki keberanian yang luar biasa. Demikian pula Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an juga terkenal adil dan amanah. Beliau penguasa yang tegas dan sangat-sangat disiplin. Beliau tidak segan-segan merampas harta para pejabatnya yang ditengarai berasal dari jalan yang tidak benar, dan itu bisa kita lihat dalam Tahzib At-Tahzib ya, juz ke 12 halaman 267. Hal yang sama diikuti oleh para pejabat Islam pada masa kekhilafahan Islam. Mereka menunjukkan keteladanan yang sama. Salah satu contohnya misalkan, yakni kita mengenal ada qadhi atau hakim. Beliau adalah Hakim Suraih, dan ini kisah sangat masyhur saya kira. Dikisahkan saat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an menjabat sebagai seorang khalifah, ia pernah bersengketa dengan seorang laki-laki Yahudi terkait sebuah baju besi, yaitu baju jirah, baju untuk berperang. Dan beliau Sayyidina Ali karamallahu wajhah kehilangan baju jirahnya pada saat perang Jamal.
baju itu ada di tangan Yahudi. Lalu kemudian antara Yahudi tadi dan Sayyidina Ali, keduanya mengajukan perkara itu ke pengadilan, dan Hakim Shuraih pada saat itu yang menanganinya. Nah, kemudian Khalifah Ali mengajukan saksi, yakni yang pertama adalah budaknya, yang kedua adalah Sayyidina Hasan putranya. Nah, kemudian Qadhi Shuraih berkata, kesaksian mantan budakmu saya terima, tetapi kesaksian Hasan saya tolak. Imam Ali radhiyallahu an berkata, beliau menyampaikan kepada Hakim Shuraih, apakah kamu tidak pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda bahwa Hasan dan Husain adalah penghulu para pemuda penghuni surga? Qadhi Shuraih, Hakim Shuraih tetap menolak kesaksian Hasan. Ia memenangkan si Yahudi. Kemudian Qadhi Shuraih lalu berkata kepada orang Yahudi tadi, ambillah baju besi itu. Namun kemudian apa yang terjadi? Orang Yahudi itu lalu mengakui telah mengambilnya dan menyerahkan baju besi itu. Dan setelah melihat keadilan Islam yang luar biasa, kemudian orang Yahudi tadi masuk Islam. Jelas hanya Islam yang bisa mendorong para pemimpin-pemimpin, para penguasa untuk selalu bersikap adil, amanah dan tidak korup. Sayangnya pemimpin adil, amanah dan tidak korup itu tidak mungkin lahir dari sistem demokrasi sekuler yang memang tidak bisa melahirkan para pemimpin-pemimpin yang seperti itu. Sistem zalim ini hanya bisa menghasilkan para pemimpin yang juga zalim, khianat dan juga korup. Pemimpin yang adil, amanah, tidak korup hanya bisa lahir dari rahim sistem yang mampu kemudian menggali aturan-aturannya yang bertumpu pada Al-Quran dan Sunnah. Itulah sistem Islam. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa ya ibadallah, usi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. فقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وكريمنا ومولانا محمد وسلم رضي الله تبارك وتعالى كل صحابة رسول الله أجمعين آمين آمين يا الله يا رب العالمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويقاضي الحاجات اللهم انصر من نصر الدين واخذل من قتل المؤمنين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك كفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداءنا وأعداء الدين اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم حوّن علينا في سكرات الموت ونجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتضرعنا وتخشعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا الله يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقيم الصلاة